Oh hai, halo, assalamualaikum guys. Nggak kerasa nih saking asik dan seriusnya aku lagi preparing untuk menu kali ini. Jadi kita mau makan malam nih guys dengan stik ayam dan juga kentang yang kita tumis dengan seledri, bawang putih dan juga butter. Yuk langsung aja kita mulai guys. Nah, kentangnya itu kita cuci bersih dulu. Harus bersih banget ya guys, karena aku mau kentangnya ini direbus bersama kulit-kulitnya. Karena yang aku pelajari dari dokter ahli gizi nih guys, waktu itu ada pertanyaan mana yang lebih baik antara kentang goreng, kentang dipanggang, sama kentang mashed potato. Nah, si dokter gizi itu berkata bahwa yang paling bagus adalah kentang yang dipanggang beserta dengan kulitnya. Karena sebenarnya kentang ini di kulitnya itu mengandung banyak serat. Jadi karena makan malam kali ini aku nggak pakai sayur, jadi karbohidratnya itu dari kentang dan juga seratnya itu dari kulit kentangnya nih guys. Nah sekarang aku mau potong-potongin dulu daun seledri yang mau aku pakai untuk tumisan kentang sama butternya nih. Untuk seledrinya itu kita nggak perlu batangnya ya guys, kita hanya pakai daun-daunnya aja. Jadi dipilihin kayak gini, dan setelah dipilihin kita iris halus, terus dicincang sampai halus supaya nanti teksturnya ke kentangnya itu bisa meresap. Airnya udah mendidih nih guys, saatnya kita masukin kentang yang udah kita potong-potong tadi. Kita rebus aja sekitar 5 menit sampai 10 menit maksimal ya guys. Jangan sampai kelembekan, nanti nggak enak kentangnya kalau kelembekan. Langsung aja kita siapin untuk tumisan kentangnya. Kita perlu bawang putih. Bawang putihnya itu sekitar 10 potong guys, untuk kita nanti cincang kasar. Jangan lupa untuk semua bahan sebelum diproses itu harus dicuci sampai bersih ya. Udah 10 menit kentangnya udah mateng, langsung aja kita angkat dan kita taruh di tempat nih. Setelah selesai, kita diamkan dulu kentangnya sampai agak dingin ya. Nah, ini masih beruap banget. Sambil menunggu, kita persiapkan ayamnya nih teman-teman. Jadi ayam yang mau kita masak sebagai stik ini, kita pilih yang paha ayam ya. Karena paha ayam ini lebih lunak nih teman-teman dibandingin dengan dada ayam. Karena tekstur paha itu lunak, jadi dia mudah meresap bumbu-bumbu sehingga kalau dimasak juga matengnya itu lebih cepat. Tapi kalau misalkan teman-teman menyukai dada untuk jadi stik ayamnya, bisa, boleh banget. Nah, tapi cara memasaknya untuk dada kan tuh tebal ya teman-teman. Jadi kalian harus potong rata dua bagian ya. Di slide begitu seperti kalau mau bikin katsu. Terus nanti agak digetok-getok gitu, bisa pakai palu daging atau enggak, kalau enggak ada kalian bisa pakai cobek di rumah gitu, digetok-getok supaya dia dagingnya agak memar, tapi jangan terlalu memar, jangan terlalu tipis. Nah, sehingga kalau kita taburin bumbu seperti ini, lada, garam dan juga kaldu jamur sambil kita rata-ratain, dia akan ngeresep bumbu-bumbu itu ke dalam si dagingnya sehingga nanti stik ayamnya menjadi terasa lezat dan sangat nikmat. Bagian yang diberi bumbu itu bagian depan dan belakang ya teman-teman, terus diaduk-aduk seperti ini supaya merata dan meresap benar-benar ke daging paha ayamnya. Oke, karena semuanya sudah siap, yuk sekarang kita mulai proses memasaknya. Untuk memanggang stik ayam, aku memakai panci teflon ini. Aku olesin dengan minyak zaitun. Kalau kalian nggak ada minyak zaitun, boleh juga kalian pakai minyak goreng ya. Tapi sedikit aja, hanya secukupnya untuk memanggang si ayam. Dan untuk menumis kentang dan bumbunya itu, aku memakai butter nih teman-teman. Butternya ini cukup segini aja, jangan banyak-banyak.
Dia hanya untuk menumis dan memberikan tekstur kepada kentangnya agar lebih moist dan tidak kering. Karena minyak untuk memanggang ayamnya udah panas, langsung aja kita masukin satu persatu seperti ini. Karena teflonnya ini cukup besar, jadi aku masukin semuanya karena muat untuk 4 paha ayam. Setelah kita rapikan seperti ini, agar matang dagingnya itu merata, yuk kita lihat butternya kayaknya udah mateng nih guys. Butternya nih udah mencair nih. Yuk kita langsung masak kentangnya. Untuk memasak tumisan kentang butter, kita masukkan dulu bawang putihnya. Di api kecil aja ya teman-teman, supaya nggak gampang gosong. Karena sifat dari bawang putih dan butter itu dia kalau di api yang sangat panas dia akan sangat cepat gosong. Jadi pastikan apinya kecil, terus kalian setelah dituangin bawang putihnya itu diaduk-aduk terus. Apabila sisi yang tadi kita masak untuk ayamnya udah mateng, perlu kita balik supaya nggak gosong. Nah seperti ini nih, ini tandanya udah mateng teman-teman. Biasanya kalau ayamnya daging paha itu cepat banget matengnya. Untuk tumisan kentang, setelah si bawang putihnya harum wangi, nggak perlu ditunggu sampai kecoklatan, asal udah harum wangi aja, kalian masukkan seledrinya nih. Setelah dimasukkan seledrinya, kalian aduk-aduk rata, ditumis yang rata dengan bawang putihnya, dan juga butternya, terus tetap di dalam api yang kecil ya teman-teman, supaya kita dapatkan rasa dan keharuman yang enak banget buat si kentang. Nah kentangnya juga kita balurin garam sebelum dicampurin ke bumbu seledri dan bawang putih yang udah kita tumis tadi. Diaduk-aduk sampai merata banget supaya si bumbu bawang putih dan seledrinya itu serta si butternya meresap sampai ke dalam kentangnya nih. Ayamnya udah mateng nih teman-teman, terus aku angkat sebentar untuk aku olesin bumbu marinasi. Terserah kalian maunya yang rasa lada hitam. Kalau aku sih pakainya yang bumbu yakiniku ya. Teriyaki juga ada kok. Aku pakainya Kikomen karena itu yang udah ada majelis halal MUI ya, udah ada sertifikasi halal dari MUI. Jadi aku pakai itu biar aman kehalalannya. Setelah dibumbui dengan rata, lalu dimasukkan lagi ke panggangannya untuk dipanggang kembali agar si bumbu marinasinya itu meresap ke dalam paha ayamnya, sehingga menghasilkan rasa yang lezat banget untuk stik ayam kita nih teman-teman. Yang diolesi bumbu itu harus dua sisi ya, depan dan belakangnya, agar si bumbunya ini benar-benar meresap banget ke dalam paha ayam. Alhamdulillah udah selesai deh nih teman-teman, stik ayam kita ini udah mateng. Langsung aja aku mau plating ke piring. Sekaligus kentangnya juga udah mateng, aku mau plating juga ke piring nih teman-teman. Lezat banget ya. Ini rasanya tuh enak banget teman-teman. Kalian tuh harus recook dan harus coba. Ini juga bagus untuk kalian yang punya restoran steak, mungkin mau mencoba menu baru untuk tambahin ke menu kalian. Ini insya Allah laku nih kalau misalkan untuk dijual nih teman-teman. Karena pas dihidangin kayak gini aja teman-teman, itu wanginya tuh harum banget dan rasanya itu bumbu-bumbunya itu meresap sampai ke kentangnya, sampai ke stik ayamnya. Masya Allah, lezat banget nih teman-teman. Oke, sekian dulu masakan kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian komen kalau ada pertanyaan, like dan subscribe video ini, dan juga tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.